Ayo wakaf, wakaf, wakaf. Rasulil Karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Wa qala idzan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Wa qala ta'ala fil kitabil karim latar kapunna tobakon antobak. Satal adim basatu rasul karim manahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Ustadz Haji Mahmud Kurniawan, yang saya hormati Ustadz Denis Setiawan, dan seluruh sivitas akademika SIT Permata Mojokerto, dan seluruh peserta sedamu. Sedamu apa ya? Sedamu apa? Sedamu. Sedekah ilmu, Ustaz. Ya? Sedekah ilmu. Oh, sedekah ilmu. Masya Allah, luar biasa. Ini pas Ramadan, pas luar biasa, ini banyak berkah. Karena Rasulullah mengatakan ini adalah Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarak. Telah datang kepadamu satu bulan Ramadan, di mana bulan ini disebut langsung oleh Rasulullah sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Ini dicatat pertama kali, luar biasa. Tapi izinkan saya apresiasi yang utama, hari ini alhamdulillah kita bersilaturahim. Meskipun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Karena kita memandang langit yang sama. Begitu kata penyanyiran. Jauh di mata, dekat di hati. Kita memandang langit yang sama. Artinya, kita tetap bisa melakukan silaturahim walaupun tidak tatap muka, tapi bisa tatap maya. Karena walaupun virtual, tetap sambung hati itu jauh lebih baik daripada kita ketemu di, mohon maaf, justru malah jangan sampai kita ini ketemu muka tetapi tidak ketemu hati. Allah melaknat orang yang tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai kalian semuanya bertemu di satu tempat tetapi hatinya pecah. Pertemuan seperti ini seperti orang judi. Orang judi itu kumpul dalam satu meja tapi satu ingin bunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati, dia bangga, dia puas. Hati-hati teman-teman di Mojokerto kalau ada seperti ini. Penyakit ini anak-anak milenial disebut dengan penyakit, mohon maaf, ini penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu bahasanya anak milenial. Kalau saya bukan milenial, saya kolonial. Tolong sebelum semua saya mulai, nggak ada artinya seluruh amaliyah Ramadan nanti bisa hancur lebur kalau ada penyakit ini. Hasad. Dibaca surat Al-Imran ayat 120. Boleh? Salah satu terjemahannya saja, surat Al-Imran ayat 120. Tolong diambil salah satu terjemahannya saja. Ya. 20? 120 Ustaz nggih? Ya, Al-Imran. Al-Imran. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Pertama, luar biasa, orang kalau sudah namanya ada penyakit seperti ini kayak orang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati itu puasnya, senangnya luar biasa. Wah as, wah jack, wah queen, luar biasa. Maka ini juga alasan pertama, tolong diperhatikan baik-baik ini, mohon maaf, ini karena satu sisi saya itu senang sekali kalau dengan Zoom begini kadang-kadang lebih tawajuh, lebih fokus, tapi juga dari Zoom itu kadang-kadang kita dibikin sakit hati, Pak Widodo. Ya. Kita ini kadang-kadang sudah join, terus kamera dimatiin.
Jangan-jangan nanti saya masih serius membahas itu, yang lain udah billahi taufik wal hidayah. Jangan-jangan nanti sampai akhir tinggal saya dengan Pak Widodo, yang lain sudah Masya Allah, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Itu ya baru dijoin, itu luar biasa. Terus langsung mohon maaf, saya masih di sini, masih teman-teman ada yang di Mojokerto, tapi sudah ada yang sampai Sidratul Muntaha nanti. Mohon maaf itu. Jadi ini kalau kamera nggak dinyalain, itu kadang-kadang Masya Allah. Pastikan kamera dinyalain, di-on-kan supaya saya tahu bahwa saya sedang berhadapan dengan anak-anak manusia. Ya, artinya mohon maaf, saya ini kalau ngajar di Gajah Mada kan harus pakai dasi. Perkawa bawahnya itu pakai celana pendek terserah, tapi yang penting yang nampak itu harus pakai dasi. Tapi mahasiswa sekarang itu pinter. Kita mengadakan kelon itu kelas online itu. Ya, Masya Allah, itu ternyata begitu kamera join itu kamera dimatiin, dan setelah absen tolong kamera di-on-kan. Ternyata sejak tadi dia sambil tiduran pakainya daster. Dosennya pakai dasi, mahasiswinya pakai daster. Masya Allah, luar biasa. Nah, sakitnya bukan di sini tembus sampai belakang sini. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah jalan surgawi yang kita lakukan. Dengan pertemuan sini sebetulnya ini terbukalah jalan-jalan surgawi, karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan, Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Saya paling nggak nyaman kalau nyebut fatonah di Indonesia, karena fatonah di Indonesia masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu bukan fatonah, itu fatanah, orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah itu orang yang cerdas dan punya kelurahan budi. Insya Allah jamaah Zoomiyah ini, jamaah webinariah pada pagi hari ini, insya Allah semuanya termasuk fatonah. Orang yang punya kelurahan budi dan orang yang punya ilmu. Namanya saja sedamu. Ya, Masya Allah, sedekah ilmu. Luar biasa, ini penting untuk saya sampaikan, karena layat khulul jannah mangkoti urahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, dan silaturahmi tidak akan bisa dilakukan bagi orang yang punya penyakit ini. Nabi sampai mengatakan iyyakum wal hasada, hati-hati kamu terhadap hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Mohon maaf, ini dicontohkan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu api begitu, kayu begitu keringnya sehingga untuk terbakar mudah sekali. Maka amalia Ramadan semua, amalia kita semuanya dalam kehidupan ini bisa hangus kalau ada hasad. Pembunuhan pertama kali di dunia karena ada penyakit hasad ini, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah alasan kenapa panitia hari ini tidak bagi-bagi door prize yang besar-besaran. Supaya jaga hati, karena jangan sampai, mohon maaf, peserta baru dapatnya mobilio, sementara pengurus dapatnya vario. Jangan sampai nanti peserta baru dapatnya mobil, dan mohon maaf peserta lama malah dapatnya cuman payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudarat, maka mohon maaf, menjaga hati itu penting. Maka hari ini panitia pintar sekali untuk jaga hati biar tidak ada pecah hati satu dengan yang lain, tidak ada door prize yang besar-besaran untuk kegiatan hari ini. Ini bagus, saya apresiasi. Ya. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu. Yang perlu dicatat yang kedua adalah jalan surgawi, selain silaturahmi kita sedang menuntut ilmu. Dan hebatnya Rasulullah mengaitkan surga itu dengan ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya Allah telah bukakan jalan menuju surga. Sesungguhnya kita sedang merintis jalan menuju surga. Masya Allah. Sampai-sampai dalam kondisi perang saja menuntut ilmu itu tidak boleh dihentikan, apalagi cuma pandemi. Pandemi kok menghentikan ilmu? Tidak boleh, mohon maaf. Sampai-sampai dikatakan bagaimana orang dalam kondisi perang saja tidak boleh menuntut. Ini mohon maaf karena ini Syahrul Quran, hari bulan ini adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka saya akan akrab untuk sering-sering baca Al-Quran.
Nah, karena supaya kita tidak melalaikan, Al-Quran diturunkan supaya menjadi hidayah bagi kita, menjadi petunjuk bagi kehidupan apapun di dalam kehidupan di dunia ini ada hudan, ada petunjuknya di Al-Quran. Tolong dibaca surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122. 22. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini turun di Madinah ketika itu Madinah diserang musuh. Karena yang musuh adalah tentara sekutu dari orang-orang kafir bersama memprovokasi orang Yahudi Nasrani untuk ingkar janji dan juga memprovokasi orang-orang munafik. Maka seluruh orang Madinah itu bela negara. Begitu semuanya keluar, orang-orang laki-lakinya keluar, maka turun ayat ini. Enggak boleh kalian semuanya perang. Yang perang tetap ada, tapi harus disisakan. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, bukan untuk dagang. Bukan untuk pesta, bukan untuk apa. Menuntut ilmu, perang saja, menuntut ilmu tidak bisa dihentikan. Apalagi cuma pandemi. Toh kita bisa kelon tadi, kelas online, toh bisa virtual, bisa dengan cara itu. Maka hari ini Alhamdulillah apresiasi yang luar biasa. Teman-teman Mojokerto di tengah-tengah seperti ini masih ada sedamu mengadakan tuntutan ilmu. Luar biasa menuntut ilmu ini. Sampai Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan, Imam Syafi'i adalah imam yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan 1 jam menuntut ilmu, itu pahalanya lebih banyak daripada tahajud semalam suntuk. Yang saya yakin tadi malam di antara kita tidak ada yang tahajud sampai semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, karena dokter saya menaik psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri, tolong saya rekomendasikan, saya sarankan, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena banyak curhat datang pada saya, gimana istri saya lebih lengket kepada handphone daripada kepada saya, sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut loh. Wajahnya memancarkan nur, bercahaya, bersinar di dalam selimut. Dikira wajahnya berselimut, ternyata mainan handphone di tengah selimut. Serius ini terbukti karena apa? Wanita sekarang itu pisah dengan suaminya 2 minggu, nggak masalah. Tapi kacamata nggak ada 2 jam, dah kiamat luar biasa. Nggak ada hubungannya, bunda-bunda ini langsung dilepasi kacamatanya, nggak ada hubungannya. Itu langsung kacamatanya semuanya dilepasin. Ya, nah, dari sisi ini sekali lagi ini jalan surgawi yang berikutnya justru di sini karena al ilmu imamul amal. Ilmu itu syarat diterimanya amal karena itu jadi guidance-nya amal. Karena semua teman-teman di Mojokerto boleh amal apapun kalau nggak sesuai dengan ilmu, maka tidak diterima. Ilmu itu menyangkut tertibnya, caranya, waktunya, itu harus sesuai. Itulah ilmu dalam amal. Kalau bunda-bunda solihah semuanya ini, wah rajin-rajin, jam 10 udah duhur. Wah jam 11 sudah asar, rajin banget ya. Wah tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud, luar biasa. Nggak diterima karena nggak tepat waktu. Nah, maka ini pentingnya ilmu. Yang lebih penting lagi ini adalah tafarruju hamid. Ini sebelum kita masuk materi ya, itu. Justru dengan begini ini treatment di dalam saat pandemi. Karena Nabi bersabda siapa yang ingin berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, artinya dia itu terbebas dari semua penyakit, terbebas dari pengaruh pandemi corona ini, apa? Jalinlah silaturahim. Siapa yang menjalin silaturahim, maka berkah rezekinya yang pertama, luar biasa. Jalan surgawi, wajiadatun ilm, tambah ilmunya. Rezeki yang diminta bukan hanya banyaknya, tapi berkahnya. Buat apa rezeki yang banyak kalau dia tidak berkah?
Contoh rezeki adalah harta, karena rezeki dalam banyak hal. Gaji 30 juta sebulan cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, wah, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, damai, tentram. Tentu pilih yang 50 juta. Meskipun cuma 50 juta, tapi tenang. Dan itulah berkah. Nah, maka penting bagi kita makin cari berkah. Bahkan, mohon maaf, loh, punya istri ngantuan udah nggak nyenangkan loh. Saya punya teman dosen itu kemanapun kalau ada gathering pertemuan dengan dosen-dosen lain nggak pernah bawa istrinya, alasannya karena istrinya ngantuan. Karena ditaruh di mana aja pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu 4 pertanyaan paling kejawab 2. Mau kemana ini? Mau ke mall? Mau beli apa? Luar biasa. 2 lampu merah aja lah, billahi taufik walhidayah. Ini nggak nyenangkan. Aura wanita itu kalau ngantuan udah nggak nyenangkan, Bu. Masya Allah, luar biasa. Karena ini ada 1-2 yang itu dilihat dari kamera kok orangnya sleepy face. Sleepy face itu maksudnya wajahnya ngantuan. Itu Masya Allah. Karena wajah itu macam-macam. Ada sleepy face, itu. Ada yang baby face. Baby face itu walaupun sudah tua tapi wajahnya kayak anak-anak, baby face kayak bayi. Ada yang baby face. Baby face itu nanti Pak Widodo yang menerangkan, ya. Nah, dari sisi ini sekali lagi di sini ya, bahkan ini adalah solusi untuk tafarruj hamil. Ibu bunda-bunda solihah semuanya, tolong dicatat baik-baik. Hari ini semua orang mengalami krisis terhadap corona. Kenapa? Corona ini datang, COVID-19 ini datang dalam keadaan mendadak, tanpa persiapan, tidak satu orang pun yang siap. Karena datangnya tiba-tiba, mohon maaf, datangnya tidak disiapkan, tidak ada yang mitigasi. Maka semuanya mengalami krisis. Krisis ini membuat ketidakpastian. Namanya uncertainty. Nah, ini mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semua. Ya, uncertainty-nya apa? Karena dalam semua kehidupan kita tidak mengalami ketidakpastian, kita tidak bisa memprediksi dengan baik terhadap apa rencana kita ke depan. Dari segi pendidikan, apakah yakin bulan Juli itu bisa tatap muka dengan baik? Uji coba di Jakarta belum bisa berhasil untuk tatap muka. Maka kemungkinan kita masih belum bisa layak untuk tatap muka di dalam ini. Apalagi ditambah mudik ini nanti. Ini data angkanya pasti akan banyak hal yang luar biasa signifikan pertambahannya. Masya Allah. Apalagi dari sisi keamanan. Hari ini jangankan sepeda lipat Brompton, kita pakai, mohon maaf, pakai poligon saja disiram air keras. Di Jogja terjadi orang anaknya Profesor Budi, itu disiram air keras hanya mau diambil sepedanya. Di Jakarta, orang ngontrak rumah baru 2 minggu, habis seluruh isi rumah mewah. Dari mulai keramiknya diambil, tangga naik, perabotannya. Kedoknya sih nyewa, tapi ternyata ngerampok. Luar biasa. Mosok sak keramiknya dijukil. Diambilin. Dari segi pekerjaan, Masya Allah hari ini sudah 32 juta itu terpapar bagaimana kolab UMKM-nya. Lebih dari 12 juta orang sudah mohon maaf, sudah begitu banyak orang yang di PHK. Dari sisi ini sekali lagi luar biasa kalau kita melihat, apalagi volatility itu adalah perubahan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Dulu yang namanya senyummu pada saudaramu sedekah. Jelas sekali. Tapi sekarang kalau ibu-ibu senyum-senyum di jalan, kok itu pasti ditangkap polisi karena nggak pakai masker. Senyum sekarang dilarang. Karena apa? Berarti nggak pakai masker. Mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf. Dulu yang namanya Bunda Wildan, mohon maaf, Bunda Rafika, mohon maaf, Bunda siapa lagi nih? Arkan, Bunda Aisyah Yusuf, itu Bunda Hanif, kalau pergi kemana-mana lihat, Bunda Arlin, Bunda Trisya, ya mohon maaf, ini Bunda Ulil, kalau pergi kemana-mana lihat tasnya isinya parfum, tapi enggak sekarang lihat tasnya ibu-ibu, isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Dulu orang jabat tangan itu bagian melebur dosa, sekarang mana ada orang berani jabat tangan, malah ancaman.
Diajak jabat tangan baik-baik, dikasih kepalan tangan. Wah, paling nggak salam namaste. Padahal suami istri itu gandengan tangan seperti ini aja, itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Seorang mukmin dan mukmin lain jabat tangan, itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Maka bunda-bunda kalau pengen banyak dosa gugur dosanya, maka mulai besok pagi biasakan pinjam tangan suami. Setiap bangun tidur terus keliling komplek, digandeng keliling komplek, ngapain? Gugurkan dosa. Lah kok banyak, kok jauh banget? Oh, dosanya banyak banget. Karena saya sering lihat orang-orang Mojokerto kalau di mall, suami istri itu gandengan kencung. Saya pikir karena mesra, ngelamalkan hadis. Ternyata kalau nggak digandeng, ibu-ibunya itu ngambilin apa-apa di mall, masukkan troli, masa luar biasa. Karena banyak yang workshop, suaminya rajin bekerja, banyak work, istrinya yang shop, masa luar biasa. Nah, inilah luar biasa bunda-bunda semuanya. Makanya mohon maaf, paling susah itu kalau punya istri itu, mohon maaf, pinter cari duit. Itu malah menjadi masalah di rumah tangga. Kenapa? Kalau punya istri pinter cari duit, itu ditaruh di mana aja ketahuan. Itu. Sampai diselipkan buku aja ketahuan. Ini katanya sudah diberikan semua. Kok ini masih ada uang? Nah, di buku ini. Uang apa ini? Uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Bunda-bunda ini, bunda kalau mau nyuci baju, kok ada uang di saku suami, sebelum dimasukkan mesin cuci, biasanya diambil apa diserahkan suami? Mohon maaf, biasanya. Diambil, oh dasar maling-maling semuanya. Ini Masya Allah, luar biasa. Nah, sekali lagi, bagaimana, sekarang lagi saya kembalikan, bagaimana kita ini menghadapi Ramadan ini, jangan sampai perubahan ini menjadikan kita loss of control. Dulu orang cuci tangan berarti apa? Dia mau makan. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Tapi sekarang, di mana-mana orang cuci tangan, tapi tidak ada satupun yang ngasih makan. Cuci tangan, nggak ada makan. Cuci tangan, nggak ada makan, luar biasa. Apalagi kaitannya dengan ketemu orang tua. Ketemu orang tua itu bagian dari cala surgawi kita. Mudik sekarang dilarang. Di desa-desa malah ditulis dilarang mudik, dilarang mudik. Masuk anak mau sungkem ke orang tua aja terhalang, luar biasa. Sholat saja Pak Widodo sekarang ini orang yang renggang sholat, berarti setan masuk di antara keduanya. Sekarang praktek sholat kita lebih banyak setannya daripada jamaahnya. Lihat di masjid, karena jaraknya lebih renggang. Jadi di situ lebih banyak setannya daripada jamaahnya. Kalau melihat hadisnya itu. Bukan berarti salah, itu sudah fatwa ulama. Oke saja, silahkan protokol kesehatan. Tapi maksud saya, perubahannya begitu rupa. Bahkan kalau kita dengar, misalnya Bu Aisyah Yusuf itu kenapa positif? Alhamdulillah positif. Kapan lahiran? Kapan HPL-nya? Tapi justru sekarang kalau positif diisolasi. Kalau negatif malah dipamerkan. Wah, Bu Trisya ini negatif malah bangga. Oh, ini sudah negatif, sudah negatif. Oh, berarti sudah menopause. Sudah nggak bisa positif, sudah negatif. Berarti sudah lansia itu semuanya. Nah, dari sisi ini sekali lagi perubahan ini disikapi dengan baik. Hari ini mohon maaf, jangan sampai kita distres. Ini poin pertama. Yang distres itu adalah stres negatif. Jangan sampai kita mengalami distres. Distres adalah stres yang negatif. Di mana ini jadi tekanan terus, jadi kita tidak produktif. Karena kita menghadapi Ramadan ini betul-betul Ramadan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Nanti akan kita, Pak, mohon maaf, kita akan sampaikan satu persatu supaya masuk bagaimana Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul dikehendaki oleh Allah, yaitu betul-betul Ramadan yang membawa perbaikan kita. Artinya apa? Ibu bunda-bunda yang sholihah, distres itu adalah stres yang negatif. Kenapa? Karena kalau kita sikapnya negatif, maka nanti akan punya pengaruh di mana kita itu nanti mudah sakit, mudah, mohon maaf, mudah minimal bermuka tua. Usianya masih muda, tapi wajahnya sudah bermuka tua. Di sini ada beberapa ini. Ini usianya muda, tapi wajahnya pensiunan. Ada 1, 2, 3. Nanti saya tunjukkan orang-orang yang bermutu. Kenapa? Karena kalau sudah demikian ini, mohon maaf, kita mengalami demam Kevin. Demam Kevin itu apa? Demam Kevin itu adalah orang yang nggak pernah Zoom meeting, nggak pernah silaturahmi. Dia mobilitasnya terbatas, nggak pernah kemana, di rumah terus.
serba di rumah terus, maka nanti orang itu akan mengalami stres, tekanan. Tekanan ini menjadi orang itu punya perilaku negatif, semangatnya turun, mudah gelisah, lesu, motivasinya turun, dan akan mudah tersinggung. Dia mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, nggak percaya diri, dan susah untuk percaya kepada orang lain. Maka orang tidak sabaran. Maka pesan moral Ramadan tidak bisa diambil dari orang yang stres. Karena dengan pandemi malah menyalahkan Tuhan, malah ini semuanya, maka nanti tidak produktif. Produktivitas turun, budgeting turun, mohon maaf, teamwork-nya rendah, maka orang yang seperti ini, pertama, mohon maaf, mudah marah. Maka lihat orang marah. Satu, orang marah pasti teriak. Yang kedua, orang marah itu pasti mendekat. Loh, dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Yang ketiga. Yang keempat, hilang akal sehatnya. Maka dan kelima, itu datangnya dari setan. Pasti emosional, pasti bahasanya kasar. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kalau kamu bisa menahan marah, maka bagimu surga. Lihat orang marah. Deket tapi teriak. Nggak masuk akal. Goblok lu, bego lu, buset lu. Loh, deket kok teriak, kok pelan. Goblok, bego, buset. Apalagi Jawa Timur. Dancuk gitu harus ini. Nggak ada orang marah kok. Dancuk. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan dijauhkan hatinya. Maka Ramadan harus dimaknai dengan baik dengan eustress. Eustress itu adalah stres yang positif, dengan cara mengambil hikmah-hikmahnya, maka nanti ada rasa syukur, rasa ikhlas, rasa ridho, rasa sabar. Sabar, ikhlas, dan syukur, itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, pertama semua orang menghadapinya dengan sabar. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrus sabr, atau madrasah kesabaran. Ini poin pertama yang ini. Supaya kita bisa betul-betul memaknai Ramadan dengan baik. Gagal kita mengalami Ramadan ini kalau sifat sabar ini tidak ada, karena innallaha ma'as-sabirin. Dan ini cara Allah untuk bagaimana orang itu bisa ditinggikan derajat di surga. Bagaimana banyak dosa-dosa yang berguguran. Karena bulan Ramadan ini adalah satu di antara 11-12 bulan ini yang paling istimewa. Ini kita masuk pelan-pelan masuk kepada materi. Masih bisa fokus nggak ini? Halo? Masih menyimak? Halo? Masih hidup nggak? Nih. Halo Bu. Halo Pak Widodo, masih simak ya? Masih. Oh, masih. Pak Widodo, mohon maaf. Masih bisa ngelihat saya? Masih. Tolong jawab dalam 5 detik, saya akan lanjutkan kalau masih bisa fokus. Lihat, peci saya warna apa? Warna emas kah itu? Pecinya warna apa? Ada. Ini warna apa? Hitam. Hitam. Oke, kalau aspal warnanya apa? Hitam. Dijawab dalam 5 detik. Dijawab dalam 5 detik. Jadi jangan terlalu lama ya, biar untuk menuju fokus. Mohon maaf, peci saya warna apa tadi? Hitam. Oke, mouse saya warna apa? Hitam. Oke, aspal warnanya apa? Hitam. Orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Arang warnanya apa? Ayo, 5 detik. Hitam. Arang warnanya apa? Hitam. Oke, orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Hitam. Siang. Kelelawar tidurnya waktu? Siang. Alhamdulillah. Tapi bukan 5 detik. Karena ada beberapa yang jawabnya malam. Ini baru di Purwokerto ada di Mojokerto ada kelelawar tidurnya waktu malam ini. Oke, saya sekalian. Halo. Halo. Masih bisa fokus. Oke. Sekali lagi, Ramadan adalah syahrul Ramadan adalah sayyidus syuhur. Ini mulai masuk materi, maka saya mohon maaf harus betul-betul bisa fokus dulu. Sayyidus syuhur artinya apa? Utama-utamanya bulan adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayam yaumul jum'ah, dan utama-utamanya hari adalah hari Jumat. Begitu sabda Nabi. Kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, maka Ramadan ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang paling istimewa.
paling istimewa ya bulan Ramadan ini, luar biasa puncaknya bulan itu maka harus dimaknai betul. Dan kalau di dalam Allah sendiri itu mengampuni dosa-dosanya 11 saudaranya Yusuf, maka bulan inilah bulan ampunan terhadap 11 bulan yang lain. Maka Ramadan ini menjadi istimewa karena ini Nabi Yusuf bagi saudara-saudaranya, 12 saudaranya, Nabi Yusufnya adalah Ramadan, dan ampunan Allah itu sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan Allah mengampuni dari 11 Nabi Yusuf yang mau membunuhnya, kurang apa? Saudaranya sendiri dimasukin sumur, mau dibunuh segala macam, tapi ini ada ampunan. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Ada 4, dicatat baik-baik. Apa itu berkah? Berkah adalah 1, sifatnya adalah ilahiyah. Berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka cara untuk memulai berkah hanya 1 caranya. Kalau kita senantiasa berkaitan dengan Allah. Dan setiap yang berkaitan dengan Allah adalah mulia. Apapun di dunia ini kalau berkaitan dengan Allah mulia. Ini catat baik-baik dulu. Kenapa? Karena, mohon maaf, tidak ada artinya seluruh kehidupan ini kalau tidak semuanya dikaitkan dengan Allah. Maka man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min tanbi. Siapa yang puasanya betul-betul karena Allah, karena ikhlas hanya untuk cari pahalanya dari Allah, bukan untuk manusia, maka diampuni seluruh dosanya yang lalu. Karena puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Hanya puasa yang paling mudah diterima, maka Allah mengatakan asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semata-mata untukku dan akulah yang melihatnya, yang memberi penilaian. Karena semua ibadah lain bisa untuk manusia, sholat bisa untuk manusia. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertua. Sholatnya itu dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul tusur, gade-gade gelas. Kalau perlu Allah Akbar, ya Allah, ini bacanya sama dengan kemarin, yang sama Allah juga sama. Tinggal idem itu kan firman diri. Masa kamu lupa? Nah, Masya Allah. Bisa untuk manusia, bisa difoto, bisa disyuting. Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Khofifah, mau sholat id di mana saja pasti difoto, diliput, disyuting. Tapi puasanya nggak bisa. Haji apalagi, orang sekarang kalau saya bimbing umroh haji selalu masuk pelataran di Ka'bah, itu Masya Allah yang pertama kali dilakukan bukan berdoa selfie di depan Ka'bah. Bisa untuk pamer, tapi puasa nggak bisa. Kurus banget ini Toto ini luar biasa. Itu sering puasa enggak, itu kurang gizi. Masya Allah. Jalannya miring banget, berarti puasanya hebat. Enggak, itu keseleo. Bau mulutnya. Asal ngomong, wah mulutnya Masya Allah, itu baunya luar. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Enggak bisa dipamerkan. Maka mohon maaf, mudah diterima. Karena itu urusan dengan Allah. Ada orang yang puasa itu wudhu terus umurnya 3 kali, yang keluar cuma 2. Umur 3 kali keluar 2. Masya Allah. Hanya, mohon maaf, yang tahu hanya diri kita. Tapi ada puasa yang tidak, mohon maaf, puasanya tidak dapat apa-apa. Kamin soimin laisalau min syamilal jiwalator. Banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali haus dan lapar. Karena tidak membuat puasa menjadi perbaikan yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana puasa ini membuat kita betul-betul hijrah, puasa yang menghijrahkan diri kita. Itu. Kapan orang itu bisa hijrah? Pertama, niatinya karena Allah. Karena setiap sesuatu berkaitan dengan Allah itu mulia. Sesuatu kemuliaan dalam hidup ini. Mohon maaf, Ibu, sebelum kita baca ayatnya, dibaca surat Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf 176. Ini memang kajian Zoom siang ini saya akrab-akrabkan dengan Al-Quran. Ya. 176, Ustaz. 176 Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya,
ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Suruh ceritakan ini kenapa? Karena apapun di dunia ini kalau sudah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah, dia mulia. Pertama, ini poin pertama. Allah itu ingin menghendaki orang baik. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang baik di mata Allah? Siapa? Orang yang berkaitan dengan agama. Orang yang paham agama, orang yang berkaitan dengan Al-Quran. Pokoknya berkaitan dengan agama itu mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu siapa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Berkaitan dengan agama itu jadi mulia. Artinya apa? Mohon maaf sekali lagi. Kertas saja kalau berkaitan dengan agama, mulia. Kertasnya Mas Widodo, depan itu ada kertas, disobek-sobek nggak masalah. Kalau itu kertas biasa, tapi begitu dipakai untuk Al-Quran, berani nyobek-nyobek Al-Quran itu di depan UIN, insya Allah siapkan ambulan, maksimal, billahi taufik walhidayah. Silahkan sobek-sobek Al-Quran, nempatkannya harus di atas. Karena apa? Kertas sudah dihubungkan dengan Allah. Hari ini mohon maaf Bunda-Bunda Aisyah, Bunda Rafika, Bunda Akmal, Bunda Ulil, mohon maaf Bunda Brahman, Bunda Firda, itu Bunda Wahyuningsih, Bunda Riri, Ayu. Ini sekarang nginjek karpet, nginjek, mohon maaf keramik, nggak ada masalah untuk tidak lepas sepatu karena nggak kaitan dengan Allah. Tapi kalau keramiknya sudah dipakai untuk masjid, kok berani nggak lepas sepatu? Pasti dipukuli orang rame-rame. Lepas sepatu, wudhu dulu, sebelum duduk suruh cium dulu 4 kali. Kenapa? Tahiyatul masjid. Ternyata keramik yang sama menjadi beda kalau sudah dikaitkan dengan Allah. Itulah bedanya Fir'aun dengan Bilal. Fir'aun itu raja di raja, kaya raya luar biasa, tapi nggak ada orang yang bangga dengan Fir'aun. Saya belum pernah melihat ada ibu-ibu yang menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aun Nawati. Bambang Widodo Sufir'aun, nggak ada. Edi Jok, nggak ada. Ada apanya dengan Fir'aun? Karena cuma nggak berkaitan dengan agama. Sebaliknya Bilal. Bilal itu nggak ada kaitannya dengan agama. Maka dimuliakan. Bilal itu kaitannya dengan agama. Maka dimuliakan. Orangnya Abdun Khabasyun Kanauro Sauzabi Badun. Orangnya hitam legam, bibirnya tebal, walaupun bibir tebal itu belum tentu jelek. Tapi ini menunjukkan bahwa bibirnya tebal, hidungnya pecah, matanya nggak rata, rambutnya keriting kayak kismis. Itu Bilal, bekas budak, tapi dimuliakan. Saya dulu kuliah di Inggris, salah satunya saya tawari, nanti kalau sudah selesai ke Indonesia, banyak orang cantik. Kamu saya nikahkan dengan orang, karena orangnya pintar sekali. Teman saya dari Afrika. Nikah dengan orang Mojokerto, apa katanya? Nggak mau. Kenapa? Orang Indonesia itu bibirnya tipis-tipis. Loh, ternyata orang Afrika itu senangnya kalau punya istri itu yang bibirnya tebal. Loh, kenapa alasannya? Orang bibir tipis itu talkative, mentel, bawel, cerewet, trigis, makanya banyak tidurnya betah, ngorok, ngentutan tadi. Kalau bibir tebal katanya dia pendiam. Karena kalau mau omongan itu berat sekali. Ya, karena luar biasa. Dan bibir tebal itu cemokot. Sensual itu semuanya, cemokot itu. Hidung itu kalau besar itu kemites, matanya besar itu cemulek, nah itu semuanya. Rambutnya jemambak, bodinya kemelon, luar biasa. Nah, sekali lagi, mohon maaf, Bilal dimuliakan. Orangnya jelek, tetapi ada kaitan. Nah, jadi ayat ini bicara, Pak, Bu, kita punya anak, punya keluarga, semuanya akan jadi mulia kalau berkaitan dengan Allah. Ini poin pertama. Yang kedua, gangguan orang untuk beragama adalah keinginan yang rendah terhadap dunia, nafsu dan dunia. Maka puasa adalah menahan nafsu. Maka inti puasa adalah imsak. Kita sebelum adzan subuh ada imsak, artinya apa? Menahan diri. Karena inti dari hidup itu akan jadi mulia kalau kita bisa menahan diri. Menahan diri dari semuanya apa? Dari semua yang dilarang. Nah, inilah luar biasa ini. Tapi kalau itu nggak ditahan kayak anjing, loh, anjing punya sifat positif, tapi dalam ayat ini ditunjukkan negatifnya. Anjing itu ada orang datang itu ngasih parcel tetap menggonggong, ada orang datang mau mencuri tetap menggonggong, dasar anjing. Nah, Masya Allah, kita ini baik-baik loh, mau ngasih hadiah loh, tetap menggonggong.
maka tidak bisa membedakan. Tidak ada furqon. Orang kalau nggak ada agama nggak bisa membedakan mana istrinya, mana pembantunya. Dia nggak bisa bedakan mana suaminya, mana supirnya, nggak bisa bedakan mana uang sendiri, uang rakyat. Orang nggak zakat aja kurang ajar, wong punya harta kok nggak dizakati, itu mengambil miliknya orang miskin. Di Indonesia ada lebih parah. Ngambil miliknya orang miskin dibagi-bagian pada orang kaya. Bansos untuk orang miskin diambil untuk dibagi-bagi kepada orang kaya. Nah, ini kan kurang ajar banget, ini luar biasa. Satu berkaitan dengan Allah jadi mulia, dan ini Ramadan. Ramadan kaitkan kita dulu banyak. Maka semua kegiatan Ramadan adalah apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Yang kedua, apa itu berkah? Berkah adalah sifatnya tidak bisa langsung diindrawi. Artinya tidak bisa terlihat secara indrawi, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Maka berkah wujudnya tidak bisa nyata, tapi bisa dirasakan. Contoh, ketenangan dalam hidup itu berkah. Kita merasa nyaman untuk berteman dengan orang-orang baik, itu berkah. Keluarga yang tenang, itu berkah. Anak muda dinasihati, itu berkah. Pengetahuan sehingga kita bisa mengamalkan dan bisa menyebarkannya, itu berkah. Husnul khotimah, mati kok mati yang diberkahi gimana? Mati dalam husnul khotimah, itu berkah. Yang ketiga, apa itu berkah? Berkah itu unmeasurement, tidak bisa diukur. Jadi jangan mengatakan saya dapat berkah 2 kilo nih, saya berkah itu 2 miliar, nggak bisa diukur. Kalau berkat bisa, tapi kalau berkah tidak bisa. Dan yang paling penting, ini poin yang ingin saya bahas. Yang keempat, disebut berkah itu waziyadatul khair. Orang yang bertambah kebaikannya. Maka Ramadan disebut Ramadan yang penuh berkah kalau adanya kebaikan, sifatnya ilahiyah ini, kebaikan yang senantiasa bertambah ada pada diri kita. Maka semua yang membuat kita menjadi lebih baik, itu namanya kita dapatkan berkah. Kalau kita dapat uang banyak tapi tidak dekat dengan Allah, berarti uang itu tidak memberkahi kita. Jabatannya naik, tapi ternyata, mohon maaf, keluarga jadi berantakan. Enggak berkah. Punya handphone, malah jadi hubungan suami istri enggak beres. Maka handphone yang tidak memberkahi. Kenapa contohnya handphone? Karena relasi suami istri itu dilihat dari handphone. Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga berantakan. Maka dilihat dulu. Bunda, mohon maaf, Bunda Wildan dengerin. Bunda Wildan, nanti lihat suami Anda beres apa enggak itu, di kontaknya ditulis apa. Kalau namanya Wildan, begitu ditelepon kok muncul namanya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, itu masih oke. Tapi begitu telepon kok wah muncul namanya Wildan, tapi begitu ditelepon namanya Mabes Polri, Mako Brimob, Buareskrim, apalagi namanya Wildan diganti Mak Lampir. Wah, ini Mak Lampir telepon. Padahal namanya Ulil, tapi ditulisnya dengan mohon maaf, Mak Lampir. Itu sudah relasi yang enggak beres. Artinya apa? Berarti dia tidak diberkahi. Dengan handphone tidak membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ternyata bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu semuanya. Maka inilah keberkahan. Di bulan Ramadan, semuanya harus kita gali untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga apa? Ramadan ini harus kita jadikan syahrut tarbiyah. Yaitu bulan untuk bagaimana kita menambah ilmu. Syahrul ibadah. Bulan di mana kita harus full dengan banyak ibadah. Syahrut taubah. Ini baru bisa memaknai bulan yang betul-betul membawa kebaikan. Apa itu taubat? 5 hal. 1, menyadari kesalahan. 1, menyadari kesalahan. Hari ini puncaknya ampunan itu di bulan ini, maka semua kesalahan ambil dikorek kembali. Selama hidup ini apa saja salah kita, kurang kita. Jangan-jangan kita belum jadi suami yang baik, belum jadi istri yang baik, belum jadi ibu yang baik, belum jadi bapak yang baik. Karena wanita zaman now lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Padahal sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suaminya.
Kalau keluar rumah duandanya sampai 3 jam, begitu suami datang, ya Allah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang-kadang daster satu penitine 8. Masya Allah, Masya Allah. Itu belahannya dari ketek sampai ujung. Keluar rumah Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Josephita, Estée Lauder. Wah, wangi-wanginya luar biasa parfumnya. Begitu di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan mulu. Wah, kerudungnya kebuka dikira putih, lehernya putih. Enggak, koyok salon pasti kurang ilfil, tahu enggak, Bu? Enggak ada artinya sama sekali, Ibu. Bagaimana melayani orang lain. Walaupun bapak-bapak sekarang juga begitu. Kalau orang lain itu, ya Allah, orang lain curhat didengar luar biasa. Begitu istrinya curhat, Allah, itu aja ceritain. Orang lain yang curhat, istrinya orang curhat itu kasih nomor handphonenya. Tapi begitu istrinya curhat aja, baru mau ngomong aja, dari mana? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan? Udah makan wis, udah makan mutar. Loh, Masya Allah, padahal istri yang ngajak bicara. Sekali tobat ada 5 yang dilakukan. 1, menyadari kesalahan. Kita harus menyadari kesalahan. Yang kedua, dia menyesalinya atau batu al-laumu. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan tangisan air mata orang yang menyesali dosa-dosanya. Maka pastikan bulan ini bulan untuk meneteskan air mata, untuk menyesali dosa-dosa kita. Mungkin selama ini nggak bisa baik pada suami, nggak bisa baik pada istri. Karena sekali lagi, bapak-bapak, kepuasan wanita, Cak Mut, tolong perhatikan Cak Mut, itu kalau ada istri yang curhat, dengerin. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain, sore. Karena ini kepuasan wanita, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air mata. Oh tambahin air. Kenapa? Air matanya habis. Biarkan. Karena kalau istri curhat nggak didengar, maka istri itu akan curhat kepada suami orang lain. Dan kepuasan wanita di situ, biarkan dia itu semuanya. Luar biasa, ini penting untuk saya sampaikan karena karir sehebat apapun nggak ada artinya, gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Dan ini bulan bagaimana memperbaiki keluarga karena Ramadan ini banyak kita di rumah saat pandemi, maka jadikan rumah kita jadi rumah yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan yang keempat berjanji untuk tidak mengulangi. Ini bulan ampunan, kita janji untuk tidak mengulangi, namanya taubatan nasuha. Dan yang kelima inilah hijrah. Mengikutinya dengan amal baik. Maka keberhasilan puasa kita kalau kita mampu hijrah. Orang yang berhijrah, Masya Allah, fadilahnya tidak hanya dalam hadis yang begitu banyak. Di dunia pun dia akan banyak rezekinya, akan berkah. Karena hijrah. Hijrah adalah arti sayiat bil hasanah tamkuha. Ikutilah kesalahan-kesalahan kita dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Karena itu bisa menutupnya. Maka setelah Ramadan kita harus syawal. Syawal artinya peningkatan. Maka harus lebih baik. Maka berhasil atau tidak Ramadan kita ketika kita tadinya ulat, rakus, ulat itu rakus memakani daun-daun muda, di mana ada daun muda dimakan, di mana ada anak kecil mesti mirip dia, anak kecil mirip dia, anak kecil mirip dia, ternyata buka cabang di mana-mana. Itu. Mosok anaknya 6 anak pertama semua. Barep kabeh. Oh, yuk mirip kue. Ternyata ngecer di mana-mana, maka dari ulat menjadi kepompong. Bulan ini adalah bulan kepompong untuk keluar menjadi kupu-kupu. Yang tadinya rakus sekarang menjadi kupu-kupu yang indah. Dari tadinya jijikkan, gatal segala macam, sekarang memberi manfaat bagi orang lain. Itulah hijrah. Apa keutamanya hijrah? Hijrah perlu kesungguhan. Dan inilah kalau kita mau menjadikan bulan ini bulan hijrah. Sekarang dibaca surat At-Taubah. Intinya sebenarnya saya mau menerangkan ini. Tapi tahu-tahu sudah 1 jam saya bicara. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 6 kali saya. Oke. Nah, sekali lagi, mohon maaf. Dibaca surat At-Taubah ayat 20, 21, dan 22. 20 sampai 22 At-Taubah. Orang yang hijrah akan 8 hal akan dia lakukan. Ditambah lagi surat An-Nisa ayat 100 sampai dikatakan rezeki ini akan melimpah dengan hijrah. Tidak ada orang. Coba At-Taubah 20, 21, 22. 20, 21 dan 22.
Surat At-Taubah ayat 20, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Satu, dia a'dhamu darajat. Jadi yang pertama, dia ditinggikan derajatnya. Jadi orang-orang yang mau berhijrah, bulan ini kita jadikan hijrah dengan cara apa? Dengan keimanan, sungguh-sungguh, jihada yujahidu jihad. Jihad itu sungguh-sungguh, bukan ngebom. Dan jihad itu di jalan Allah. Kalau yang kemarin di Sarinah itu di jalan Tamrin, itu jihad fi jalan Tamrin, fisabili Tamrin, fisabilillah di jalan Allah. Maka satu a'dhamu darajat, dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau bunda-bunda solihah semuanya niat untuk memperbaiki diri, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, maka satu a'dhamu darajat. Yang kedua, Tuhan terus menggembirakan mereka dengan diulang. Faizunnya belum ya? Diulang dari awal. Oke. Ayat 20, Ustaz. Iya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Satu, tinggi derajat. Terus? Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dapat kemenangan. Faizun. Dua. Terus? Tuhan menggembirakan mereka dengan diberi kegembiraan dalam hidup. Tidak ada kesedihan. Orang yang hijrah tidak ada sedih. Karena dia lepas semua masalah. Terus? keridoan Dapat ridho. dan surga. Dan surga. Luar Mereka biasa. memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Kesenangannya kekal. Dia dapat rahmat. 7. Terus? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Pahala yang melimpah ruah. Ramadan ini kita jadikan hijrah. Pahala yang melimpah ruah. Luar biasa. Kita itu dapat door prize sedikit aja senangnya luar biasa. Apalagi ini surga. Surga itu kalau wanitanya luar biasa, bidadari luar. Kalau di surga itu, mohon maaf, bidadarinya kayak yang ikut Zoom seperti ini, saya nggak masuk, nggak nyesel. Biasa-biasa, ini nggak ada yang terlalu bening. Ini mohon maaf, ini biasa-biasa. Tapi luar biasa, ibu jadi ratunya bidadari. Setiap satu orang dilayani 70.000 bidadari. Ibu jadi ratunya, mau pedicure, mau manicure, mau cukur, mau apapun, semua dilayani. Mau facial cream, bath, semuanya ada masing-masing. Setiap satu jari itu yang lain 3 orang. 3 bidadari. Ada yang motong, ada yang bersihin, ada yang mijitin, luar biasa. Bagaimana itu akan kita dapatkan kalau kita mau berhijrah. Hajara yuhajiru. Tapi tidak mudah untuk hijrah. Bagaimana kita tetap konsisten, kita tetap istiqomah di dalam hijrah. Dan Ramadan kita jadikan momen itu sebagaimana tema yang diminta oleh panitia. 1 jam lebih, sementara nggak ada minum, nggak ada snack, nggak ada makan. Masya Allah, ini ngundang saya nggak ngantar, nggak jemput, nggak jalangkung, nggak kasih minum lagi. Masya Allah. Ayo disambi, minum dulu Bu, sambil nunggu buka nih ya, silahkan. Saya rasa pengantar saya itu, nanti kita lanjut di sharing saja. Itu. Yang pasti adalah Ramadan ini, sekali lagi Bu, dari kita malas harus menjadi rajin. Dari orang takut menjadi berani terhadap melakukan satu kebaikan. Dari minder, kita harus percaya diri. Dari tidak bisa sesuatu, harus belajar untuk menguasai sesuatu. Dari yang jorok menjadi bersih. Karena corona ini surat cinta dari Allah. Cara memperbaiki. Maka kita bersyukur dengan adanya corona. Corona ini, setelah corona kita jadi lebih baik. Peduli pada kesehatan, peduli kepada kebersihan. Yang dulu makanannya hanya 5K, karak, kerupuk, kubis, sama kangkung melulu. Paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh. Hari ini saatnya kita memperbaiki imunitas dengan perbaikan gizi. Sedikit peran menjadi banyak peran, dari jarang jarang beramal, dari zakat mal menuju zakat mal. Ini. Dari pasif menjadi aktif, dari semua dunia nyaman, lebih kreatif, kompetitif, lebih inisiatif. Dan inilah hijrah. Dan inilah orang yang akan beruntung, punya kegembiraan, surga menunggu kita sebelum kita memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Saya kembalikan Witoto, 1 jam lebih sudah saya sampaikan. Ya. Barakallah, Ustadz Wijayanto, luar biasa kajian yang sudah diberikan. Dan ini Ustadz ada sesi tanya jawab, nggih? Silakan. Nah ini dari Rangga Wahyudi.
Assalamualaikum Pak Ustadz Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Wahyudi dari Kediri, Jawa Timur. Oh, saya pikir Rangga yang ada apa dengan cinta. Kalau ini Rangganteng, ya. Jauh Ya, dari Mojokerto Ustadz ya. ya, Mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara agar bisa ibadah istiqomah Ustadz? ya. Setelah sadar terhadap introspeksi diri agar tidak jauh ke dalam kesalahan itu lagi. Istilahnya Ya, jatuh dalam kubangan yang sama. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pertama kali untuk istiqomah itu, pertama kali yang dilakukan adalah dzikrul maut. Mengingat kematian. Karena orang kalau sudah ingat mati, maka orang itu terhindar dari perbuatan maksiat. Pertama, dzikrul maut, yaitu diingatkan, selalu mengingat kematian. Karena kematian tidak akan membawa apa-apa, semuanya tidak ada maknanya kalau sudah mati kecuali iman dan amal soleh. Orang itu kalau ingat mati tidak mudah untuk berbuat maksiat karena jangan-jangan saya mati dalam kondisi seperti ini. Jangan-jangan saya mati pas gosip. Nah, maka ingat mati itu kekuatan yang luar biasa. Tapi ulama juga menambahkan untuk istiqomah, yang kedua diperlukan bi'ah, suasana. Ini kalau kita belajar psikologi, mohon maaf, itu setiap suasana membangun karakter kita. Suasana itu harus kita bangun, karena kenapa ruangannya Pak Widodo, ini mohon maaf, di Permata, teman-teman Permata, ruangannya dicat warna terang, dan dikasih lampu supaya dia ada suasana ini ruangan. Kalau backgroundnya itu hitam gelap, maka orang katakan ini bukan ruangan, ini uji nyali. Kenapa ibu-ibu sekarang pakai kerudung? Dengan pakai kerudung itu akan mensuasanakan perbuatan kita. Selain ingat mati, sekali lagi membuat bi'ah, suasana agama. Di rumah suasana agama. Di kantor suasana agama, di mobil suasana agama. Mobil ada menyetel murotal, di mobil mohon maaf ada mukena, ada sajadah, itu mensuasanakan. Bahkan kalau mau mensuasanakan gantungannya tasbih misalnya, mohon maaf gelang saja dikasih tasbih. Oh apa? Karena setiap melihat itu mohon maaf ini teringat pada tasbih. Nah, segala macam misalnya. Kenapa? Karena itu mensuasanakan. Ibu kalau nggak percaya, anak ibu dikasih baju polisi, baju tentara, langkahnya lebih tegap daripada Kapolres. Kenapa? Karena dia ada suasana. Ibu pakai kerudung, suasana Islami. Dibanding pakai you can see, pakai minimalis, pakai tank top, walaupun saya lebih senang kalau ibu-ibu pakai tank top yang ikut sini. Tapi nanti suasananya berbeda, maka saya paksakan saya pakai batik Parades ini, pakai Parades. Ini hanya satu di dunia, Bu, karena ngambilnya cuma ini. Jadi kalau saya pakai batik di TV dimanapun itu tidak ada duanya, karena bikinnya cuma satu. Di seluruh dunia cuma satu. Itu namanya batik Parades. Nah, di Jogja, belum ke Jogja kalau belum beli batik Parades. Ini saya sampaikan karena itu brand ambasadornya saya. Ya. Jadi sekali lagi, dimanapun ada saya punya flyer, punya foto, itu pakai batiknya batik Parades dan tidak ada duanya. Sekali lagi saya ulang, bagaimana ibu-ibu sekarang membuat suasana. Yang ketiga, diperlukan teman dekat. Orang sangat tergantung teman dekatnya, apalagi anak kita. Anak kita itu di sekolah 6 jam, di rumah 14 jam. Bersama temannya 2 jam, maka yang 2 jam itu lebih bermakna, lebih berpengaruh daripada yang 14 jam di rumahnya. Maka teman dekat itu ar-rajul alatin la tas'al fal yang dur man yukhalil man qarini. Orang itu di dalam beragama nggak usah kamu tanya. Lihat saja siapa teman dekatnya, manjalis janis. Kalau dia sering bersama dia, maka dia digolongkan sama dengan dia. Nah, jadi itulah yang disebut penting teman dekat. Yang berikutnya diperlukan ilmu, dan super terakhir ada doa. Karena doa memungkinkan untuk amal baik. Orang berbuat jelek tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, nyopetun, nggak pernah. Anak-anak yang pacaran di Mojokerto, baik di sebelum pacaran kita mulai ala hadiniah, al-fatihah, nggak mungkin. Nah, inilah yang membuat kita lebih istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz nggih. Yeah. Ini dari YouTube Ustadz. Ini Ya. karena live di YouTube juga. Dari Novi Nur.
kalau tobat apa harus disertai dengan sholat tobat juga? Tidak. Tobat tidak harus dengan sholat tobat. Tapi sholat menguatkan supaya kita ada komitmen untuk segera tobat. Tidak harus bertobat, yang penting 5 hal tadi dilakukan. Itu. Nah, dengan sholat itu menguatkan kembali. Dan tobat itu tidak sekaligus. Karena nanti juga akan kambuh lagi, maka tawabin itu artinya senantiasa bertobat. Mungkin nanti akan ada tomat, sekarang tobat, pulangnya kumat, itu. Terutama mau haji tomat. Mau haji itu tobat, begitu pulang haji malah kumat. Dulu mohon maaf suka judi, begitu pulang haji malah jadi bandar misalnya itu. Maka nanti tobat terus, dan begitulah kita ini. Makanya kita ini ada dinamika begitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap usaha yang menjadi lebih baik terus. Ya. Monggo, ada lagi. Selanjutnya Ustadz nggih. Oke, tadi sudah dari Kediri tadi, selanjutnya dari Zoom ya Ustadz ya. Allah. Dari siapa ini? Arifin Surabaya, dari Surabaya Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orangnya langsung juga bagus. Oh iya. Ada nggak Pak Arifin? Raise hand barangkali. Coba dicek yang mau raise hand. Ini kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini yang ada malah Pak Yudi itu ada itu. Pak Yudi ada tanya juga. Oh, Pak Yudi Arifin mungkin. Pak Yudi Arifin. Arifin Surabaya. Oh, bukan. Ya sudah dibacain, nggak apa. Ya, bagaimana agar ibadah kita bisa maksimal selama bulan Ramadan Ustaz? Harus tahu 3 hal. 1, ahamiyah. Selain yang tadi katakan supaya istiqomah, kan sebenarnya ini pertanyaannya sama. Bagaimana istiqomah dengan bagaimana maksimal itu sama. Ya, tadi membuat suasana agama, kita selalu ingat mati, kita punya teman baik, tapi ditambah 3 hal yang harus dipahami. 1, ahamiyah, azimah, dan fadilah. Ahamiyah adalah tahu pentingnya amal. Orang kalau kita ini tidak tahu pentingnya sesuatu, kita tidak semangat. Maka perlu ilmu untuk mengetahui pentingnya Ramadan, pentingnya baca Quran, pentingnya sholat malam. Yang kedua, kemuliaan sholat malam. Yang ketiga, keuntungannya orang yang sholat malam. Jadi kepentingan, kemuliaan, dan juga keuntungan. Ternyata orang itu semuanya akan menyesal di akhirat, sudah masuk surga aja nyesal, apalagi di neraka. Kenapa? Karena kenapa tidak amal soleh? Coba dibaca surat Munafikun ayat 10. Kalau ingat ayat ini, ingat kematian ini, orang akan semangat. Munafikun ayat 10. Ayat berapa, Tat? Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Orang sedekah dan menjadi amal-amal soleh, jadi orang yang soleh, senantiasa berbuat kebaikan, tapi sudah terlanjur mati. Nah, ini untuk mensemangati kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Mumpung katanya masih hidup, sebelum mati. Mumpung masih sehat, sebelum dia sakit. Mumpung dia kaya, sebelum dia miskin. Nah, itu. Ya. Oke, itu. Terima kasih Ustaz atas Ya. jawabannya. Jadi ingat lagu itu Ustaz, ingat 5 perkara. Iya, itu dinyanyiin dulu. Ayo, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya.
Iya. Oke. Kurang merdu Ustaz suara saya Ustaz ya. Oh, oke. Ayo lagi, monggo lanjut. Dari Firda dari Mojokerto, bagaimana kalau ketika kita sudah merubah lebih giat dalam ibadah, malah kita merasa ketakutan kita melakukan ibadah. Bagaimana kita melawan rasa takut itu? Ya, kita bertawud kepada Allah, maka diperlukan guru. Perlu berwalijah namanya. Berwalijah itu kita ada sandaran untuk mereferensi. Perlu ada kiai, perlu ada ustadz, perlu ada itu. Karena kadang-kadang kita menjadi mengamalkan sesuatu yang tidak dipandu, ini nanti fidolal, bisa di dalam kesesatan, dalam ketakutan itu. Maka iringilah dengan dunaseh, jangan sampai kita tidak punya sesuatu yang bisa memandu kita. Ikut komunitas, ikut kajian. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa, ada sedamu itu, ada apapun, ada permata, ada apapun, itu salah satu untuk bagaimana sosialisasi dan kita berkomunitas, insya Allah itu akan menguatkan kita di dalam beribadah, sehingga kita tidak takut terhadap itu. Wallahualam bishawab. Begitu. Masya Allah, itu Mbak Firda naraswara sudah dijawab sama Ustadz, ikut kajian ya, salah satunya di Sedamu, karena nanti di Sedamu ini tidak hanya Ustadz Wijayanto, nanti ada Ustadz yang lainnya akan memberikan materi juga ya. Ya, Sedamu itu membuat kita menjadikan kokoh. Kenapa? Karena agama nggak mungkin kuat dilakukan dengan sendiri. Nah, jadi untuk amal baik itu diperlukan komunitas, diperlukan itu. Maka salah satunya kita menjadi jamaah Sedamu itu bagian dari bagaimana menguatkan di dalam amal masalah kita. Ya. Nah, okay. Selanjutnya Ustadz dari Iswah Yudi. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Yudi dari Mojokerto. Apakah ada katanya keluarga kurang harmonis, sedangkan punya materi cukup dengan rezeki yang didapat? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam sejarah keluarga tidak harmonis itu ada 4 tipe keluarga. Kalau urusan pasangan suami istri, maka yang tidak harmonis itu 3 tipe. Yang harmonis adalah tipe yang suami istri soleh dan solihah. Itu tipe Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ada tipe yang tidak soleh dan tidak solihah, itu tipe yang paling parah nanti. Ada yang soleh tapi tidak solihah. Nabi Nuh sudah soleh, tapi istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Dan istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Coba aja contoh surat At-Tahrim dibaca. At-Tahrim ayat 10. At-Tahrim. Ini tipe yang tidak harmonis. Ayo. At-Tahrim surat ke-66 ayat 10. Ayo, kok lama banget. Kalau ngitung uang aja cepat, begitu nyari ayat kok lama banget. At-Tahrim surat ke-66 ayat 10. Allah membuat perumpamaan. Surat ke-66. Oh, belum ketemu suratnya. Ya. Surat ke-66 ayat 10. At-Tahrim. Ayat 10, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Bunuh dan Bulut contoh bagi orang kafir. Terus ya. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah
dan katakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk. Ini yang tidak harmonis. Satu lagi ayat berikutnya. 11, Ustaz. Ya. Ah, Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. ya. Ini contoh yang sebaliknya. Kalau tadi suaminya soleh, istrinya tidak solihah. Kalau yang ini istrinya yang solihah, suaminya yang bejat, Fir'aun. Ya. Ada lagi yang sama-sama bejat, gitu, kompak, tapi dalam kejahatan. Siapa itu? Abu Lahab, tabat yada abi lahabiyu wa tabma aghna anhu maluhu wa makasab. Saya selana wa mro'atuhu, dan istrinya. Sudah suaminya koruptor, istrinya provokator, itu ya. Nah, maka kompak dalam kejahatan, dua-duanya masuk neraka. Yaitu contoh di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana supaya harmonis? Itu pertanyaannya gimana supaya harmonis ya? Iya. Supaya harmonis dibaca surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa surat keempat ayat 19. Supaya harmonis kuncinya itu. 19, Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan Kurang kenceng, kurang kenceng. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jangan suka maksa-maksa istri. Para suami jangan suka maksa-maksa istri. Yang kedua, Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena jangan kamu menyusahkan mereka. Ingat, suami jangan suka menyusahkan istri. Kalau bisa menyenangkan, panggilan saja panggilan yang baik. Karena walaupun itu benar tidak boleh, walaupun itu jujur, jangan dilakukan kalau itu menyakitkan hati istri. Istrinya gemuk, jangan dipanggil dut, 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 jangan. Itu. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung. Wahai istriku yang sangat berbobot, ya gitu. Pokoknya buat panggilan. Istrinya, suaminya hitam, nggak boleh panggil black, black, si black, ya jangan. Istrinya botak, itu. Istrinya botak, panggil tak botak, ya jangan. Panggil Mas Agus, lah Pak Agus agak gundul sedikit misalnya gitu, ya. Terus? Dan janganlah kamu menyusah mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali Apalagi karena materi. Maka suami jangan gaji istri karena layanan. Dan istri jangan melayani karena gaji. Karena ini bukan hubungan transaksional. Mosok gaji 10 juta jadi 9 juta. Kurang 1 juta ini. Kemarin masamu nggak enak ini potong 1 juta. Ini rumah makan apa rumah tangga? Dengerin. Demikian juga istri jangan melayani suami tergantung gaji. Minum kok pahit ini kurang gula. Kemarin kurang 600 Mas. Mana? Ini potong nggak ada gulanya ini. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana nanti dilanjut. Kalau itu ke doli sana ya. Udah bubar sekarang ya. Terus kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali nanti ada perbuatan keji di antara suami dan istri. Maka istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Semuanya gonta-ganti handphone luar biasa itu. Tapi istrinya kurang gizi, ambil itu uang suami untuk meningkatkan gizi keluarga. Itu. Atau istri boleh dipukul kapan? Kalau dia melanggar agama, kalau dia tidak taat. Itu. Terus Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. wa asiruna bil ma'ruf. Ma'ruf bukan sekedar patut, tapi saling pengertian. Terus Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. ya supaya harmonis ini. Kalau nggak suka sesuatu, sabar. Karena di balik yang kamu tidak sukai, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Istri saya dulu kutilang, kurus tinggi langsing. Sekarang pertumbuhannya melebar, mau wah gemuk, gendut, kayak gentong. Alhamdulillah. Orang kalau gemuk pasti punya banyak kelebihan. Udah toh. Nggak usah disebutin. Ya. Begitu kurang lebihnya.
Ya, Allah alam shawab. Maka nanti modalnya 4 supaya tetap harmonis. Sabar, syukur, fikir, zikir. Ini di luar tema. Ini kapan-kapan ini saya bahas mengenai ketahanan rumah tangga dan bagaimana romantisme di dalam keluarga Islam. Ini di luar kontrak, di luar tema. Nanti ini strategi marketing biar Sedami bisa mengundang saya lagi, ya. Sedamu ini. Gimana kalau gini ini undang saya rutin barang sebulan 2 bulan sekali, setuju nggak? Iya, siap. Setuju. Tolong diperhatikan, pengurus yang baik harus memperhatikan aspirasi pada umatnya. Kapan-kapan bicara parenting, bicara tentang ketahanan rumah tangga, bicara tentang bagaimana hak-hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Nah, nanti lebih detail lagi. Masih ada lagi? 1, 2 lagi. Ini udah adzan duhur Ya, kan? Dila Ustadz dari Mojokerto. Ya. Izin bertanya bagaimanakah Ramadannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terutama tentang ibadah harian beliau. Nah, ketika Diulang, ini karena banyak yang setuju, ini Bu Maria setuju, Bu Kris setuju, semuanya setuju, tapi tolong diperhatikan pengurus harus mengaspirasi. Ya, Bu Santi setuju, ada sedelapan, Serangga, Wahyudi semuanya setuju. Jadi bagaimana kita kalau perlu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali bikin kajian-kajian dengan tematik yang lebih fokus lagi. Ya, gimana pertanyaan terakhir gimana tadi? pertanyaannya adalah bagaimana Ramadannya Rasulullah SAW, terutama tentang ibadahnya. Ya, ibadah Rasulullah di bulan Ramadan pertama adalah Iqamul Lail, yaitu Qiyamul Lail itu mendirikan semua malam-malamnya. Jadi malam dan juga siangnya, artinya siang itu, jadi Ramadannya Rasulullah itu dicatat baik-baik. Ramadan Rasulullah kalau siang itu diisi dengan puasa, ya kaitannya dengan makan, minum, syahwat dan semua perbuatan itu tidak hanya dipuasakan tentang tidak makan, tidak minum, tapi seluruh organ tubuhnya itu siang. Itu ya. Artinya apa? Di dalam puasa itu juga tidak ada rofat, jidal, tidak ada perdebatan, tidak ada joroknya, tidak ada. Itu puasanya Rasulullah itu bagaimana dipuasakan indera semuanya. Ya, artinya tidak hanya tidak makan, tidak minum, mulutnya, matanya, telinganya, dan hatinya. Yang malam disebut dengan Qiyamul Lail. Malam diisi dengan doa, zikir, sholat, wirid, baca Al-Quran. Dan dikurangi tidurnya. Tidurnya sedikit. Rasulullah dengan kita itu bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi selisihnya cuma sedikit itu. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit wirid, sedikit zikir, kita zikirnya sedikit. Jadi selisihnya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit baca Quran. Kita kalau baca Quran cuma sedikit. Jadi selisihnya cuma sedikit kita itu dengan Rasulullah. Ya, gitu. Ya, jadi itu puasanya Rasulullah. Jadi menegakkan siam di siam itu artinya mempuasakan semua organ, di siang hari, malamnya Qiyamul Lail, menegakkan malam. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Saya rasa itu dulu ya. Mohon maaf ini karena puasa-puasa saya masih sambung, ini habis zuhur ada lagi, asar ada lagi, malam masih ke TV, paginya subuh ya. Jadi sedikit tidur bukan apa, karena memang tuntutan ini semuanya. Baik. Saya rasa itu dulu. Sesi terakhir Ustadz untuk foto bersama Ustadz. Oh, silakan. Ya. Foto bersama. Sekali lagi jangan lupa pemirsa Permata TV untuk follow Instagram Ustadz Wijayanto di @ustadzwijayanto.official ya, biar tidak ketinggalan untuk beliau. Ya, jangan lupa untuk di foto di screenshot ya. Jangan lupa di mention ya di @wijayanto.official. Jangan lupa terus mengikuti kajian Ramadan dari Permata. Pekan depan ada kajian bersama Ustadz Arkom ya. Alhamdulillah ada Ustadz Arkom. Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Jadi belipet ini Ustadz ya. Oke, sudah siap panitia untuk fotonya? Mungkin di kode. Oke, 3, 2, 1. Senyumnya mohon. Iya. 1, 2, 3.
Pakai sarangnya enggak? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa di-mention nanti ya di Instastory-nya, di-mention juga @ustadzujayanto.official ya. Oke, terima kasih Ustadz Wijayanto. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, suka canda-canda. Ini saling memaafkan di antara kita, saling meridho supaya ridho Allah fi ridho ibadi. Saling meridhokan kita, karena jangan sampai amal-amal kita nanti tertahan di akhirat hanya karena kita saling bermusuhan, tidak ada silaturahmi di antara kita, ada orang mau masuk surga, tiba-tiba malaikat menahannya. Kenapa kau tahan amalku sehingga saya sulit masuk surga ya malaikat? Bagaimana amalanmu akan saya kasihkan pahalanya, sementara kamu masih bermusuhan satu dengan yang lain. Kita jaga silaturahmi di antara kita dan saling memaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka. Itu Gading Martin. Oh, ya aja. Firda itu juga ikut-ikutan infotainment aja. Firda, Riri Ayu ini ngapain malah ngikutin infotainment ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong sedamu menghubungi saya lagi. Jangan di blacklist. Suminten ketiban jendilo. Loro gimana? Cekap semanten. Ya, pokoknya sudah selesai itu aja. Atur kok. Baik. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo wakaf, wakaf, wakaf.